Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami dari Satgas COVID-19 Kecamatan Barat Senemba, dalam acara ini kami menghimbau agar tetap selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu wajib menggunakan masker dalam acara ini. Kemudian tempat duduk yang sudah ditentukan panitia jangan dipindah-pindah, tetap jaga jarak. Sebelum masuk tadi cuci tangan, tujuannya agar kita memutus mata rantai COVID-19. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga dengan menjalankan syariat-syariatnya, menghidupkan sunnahnya, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Yang kami muliakan Al-Mukarram Profesor Dr. Ustadz Haji Abdul Somad LCMA PhD. Yang kami hormati Bapak Kapolres Sultan Hilir beserta rombongan atau mewakili. Yang kami hormati Bapak Unsur Fika dan Ramil atau yang mewakili. Penghormatan yang sama kami haturkan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh adat, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan. Yang kecil tak dapat disebut nama, yang besar tak dapat disebut gelar. Susunan acara dialog dan bedah buku bersama Ustadz Abdul Somad. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberi kita kesehatan secara rohani dan jasmani sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini.
Salawat bersampaikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Ustadz Abdul Somad LCMA PhD yang telah hadir di hadapan kita. Yang saya hormati Bapak Kapolres Rokan Hilir atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang saya hormati UPIKA Kecamatan Bagan Sinembang. Yang saya hormati pemuda Pancasila. Yang saya hormati orang-orang tua kita dari Lembaga Adat Melayu. Dan yang saya hormati para peserta dialog bedah buku yang sengaja hadir pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan sahabat-sahabat saya dari komunitas Bagan Batu Hijrah. Saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih atas sinerginya dalam rangka menyukseskan acara ini. Di antaranya ada KNPI, ada Sumber, ada LAM, ada LMB, ada Galaksi Percetakan, dan 20 EKP. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sengaja hadir pada pagi hari ini dalam acara dialog bedah buku bersama Profesor Dr. Haji Ustadz Abdul Somad LCMA PhD. Semoga apa yang akan disampaikan beliau dapat menambahkan keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan memanjangkan mukadimah saya karena jantung saya pun mulai deg-degan ini, kaki saya pun mulai gemetaran. Baru kali ini memberi kata sambutan di depan ulama kita, maka saya akhiri. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Melayu, Ketua PP Pemuda Pancasila, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kemudian sponsor program acara kita LNB, KNPI, 20 EKP, Galaksi, Sumber, Lembaga Adat Melayu LAM, Yayasan Tabung Wakaf Umat, kemudian ada huruf HOP, biasanya alif bata, ini HOP langsung. Kemudian ada pula Butuh Lembaga Melayu Bersatu. Cik-cik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 3 semalam sore, jam 2 habis makan siang, kata Pak Kades Kebun Tinggi, Ustadz disediakan kamar untuk istirahat. Tapi bunyi cakap istirahat itu yang saya tangkap tak bisa balik. Itu maksudnya, sudah disediakan kamar, Ustaz silakanlah istirahat. Artinya tak bisa balik karena terkepung air sungai naik, jembatan tak ada. Mestinya mobil off-road 4x4 ini lewat di sungai, tak sanggup mereka. Mau balik lewat Payakumbuh pun tak juga sanggup karena lewat dua sungai. Jadi pergilah saya ke tepi sungai itu, mau menengok kira-kira berapa jam lagi surut. Soalnya besok saya mau bedah buku di Bagan Batu. Saya tanya Pak Kades, berapa lama nih surut nih Pak Kades? Ya besok pagi lah Pak Ustaz. Bilang pagi ini surut. Duduklah saya di samping musola ulama. Pokoknya saya mesti balik sore ini. Tak bisa tak balik. Datanglah dua orang pakai baju tentara. Pak Babinsa. Pak Babinsa mau kemana? Saya mau lipat kain, kata dia. Numpanglah saya. Ayolah, kata dia. Berapa lama lipat kain nih Pak Babinsa? 4 jam Pak Ustaz. Kalau normal. Tapi kalau hujan macam ini tak tahulah, kata dia. Akhirnya jalan-jalan kami sampailah jam 7 malam tadi lipat kain.
Dari Petain ke Pekanbaru sampai jam 9, istirahat, habis sholat subuh tadi langsung saya kemari. Ini saya ceritakan menunjukkan bahwa doa orang Pekanbaru ini makbul. Saya semalam nggak pasrah aja. Bagi saya tak masalah, saya tak datang tak masalah. Ustaz Yahya yang masalah. Yang hadapi orang banyak. Dua orang, kalau tak doa orang Pekanbaru, doa Ustaz Yahya. Baik. Kita lanjutkan halaman 30. Pertanyaannya, apa itu tarekat? Ada tarekat di Pekanbaru ini? Apa itu tarekat? Tarekat itu dari bahasa Arab, tariqah. Ta ra ya qaf ta marbutoh. Tariqah. Kenapa ya orang kita menyebut tariqah? Kau udah ikut terikat. Nanti ditanya lah anak-anak, ditanya, Ma, itu katanya ada terikat, Ma. Apa nih? Oh, terikat itu artinya terkabeh. Tariqah bahasa Arabnya artinya, bahasa Inggrisnya tariqah itu metode. Tariqah artinya cara memasak, cara berbahasa Arab. Maka ini maksud dengan tariqah adalah cara berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan imamnya namanya Abdul Qadir Al-Jilani. Untuk mudah menyebutnya, metode siapa ini? Metode Abdul Qadir. Maka disebut dengan tariqah Qadiriyah. Kebetulan imamnya namanya Abdul Hasan Asy-Syadzili. Tariqat apa ini? Tariqah Syadziliyah. Kebetulan nama imamnya Imam Baharuddin An-Naqsyabandi. Tariqah apa ini? Tariqat Naqsyabandiyah. Syekh Imam Baharuddin Naqsyabandi ini punya menantu laki-laki, namanya Syekh Ala Ibn At-Tari. Diturunkanlah ilmu ini dari Syekh Baharuddin Naqsyabandi turun ke Syekh Ala Ibn At-Tari. Turun ke bawah sampai kepada Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turunlah ke Sumatera Barat. Itulah dia Syekh Maulana Ibrahim Kumpulan. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turunlah kepada ulama di Kabupaten Kampar. Itulah dia Syekh Abdul Ghani Al-Kampar. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi turunlah kepada murid dia, orang Rokan. Itulah dia Syekh Abdul Wahab Rokan. Waktu itu belum ada Rokan Hulu, Rokan Hilir. Masih satu sungai lagi, Sungai Rokan. Maka diturunkanlah kepada Syekh Abdul Wahab Rokan. Ada seorang sultan di Langkat, namanya Sultan Musa. Dekat dia dengan ulama. Lalu Sultan Musa meminta kepada Syekh Abdul Wahab Rokan supaya tinggal ke kampung halaman dia. Lalu kemudian dimintalah nama kepada Syekh Abdul Wahab. Waktu dipejamkan Syekh Abdul Wahab matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Dikasihnya lah nama kampung itu, pintu Masjidil Haram. Bagus Salam. Orang Melayu susah menyebut Bagus Salam. Kau nak ke mana? Besilam. Nak ambil apa? Terikat. Sama siapa? Kelipah. Besilam, Bagus Salam. Terikat, tariqah. Kelipah, khalifah. Pemimpin itu namanya syekh. Kalau syekh tak bisa datang, dia angkatnya pengganti. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Kalau aku tak datang, esok ada pengganti. Maka pengganti itu khalifah. Itulah maka habis syekh mursyid, khalifah. Ini diangkat adalah khalifah dalam tarekat Naqsyabandiyah. Kenapa mesti ada suluk? Ada pula yang menulis di bukunya suluk. Oke, suluk. Saya dimintanya, dikasihnya saya buku. Ini buku untuk Ustaz Abdul Somad, tokoh Riau. Saya baca suluk. Salah ya Pak Ustaz. Salaka yasluku suluk. Orang yang berjalan. Abdul Somad berjalan dari Pekanbaru ke Bagan Batu. Nama perjalanannya itu suluk, pakai kaf.
Orang yang berjalan itu salik. Maka orang yang sedang bertarekat, dia sedang berjalan melewati stasiun-stasiun. Stasiun tawak, stasiun taubat, stasiun ridha, stasiun-stasiun. Itu yang sudah kita bahas mulai di bulan suci Ramadan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti ada pelatihannya. Nama pelatihannya suluk. Kenapa mesti makan nasi tak pakai lauk? Menekan hawa nafsu. Yang aslinya minum air putih aja. Dikhawatirkan mati mendadak, kasih nasi. Tak ada pakai lauk. Kenapa mesti dalam kelambu? Banyak nyamuk. Kata Ustaz Tengku Zulkarnain, waktu ditanya orang di Rokan Hulu, kenapa Gus Suluk mesti pakai kelambu, Ustaz Tengku? Banyak nyamuk. Orang dalam kelambu itu macam sedang berada di alam barzakh. Kelambu itu peta 4. Kanan liang lahat, kiri liang lahat muka. Seolah-olah dia sedang mati sebelum mati. Sebelum dia masuk ke dalam, dia ditalkinkan dibalut kain putih macam mati. Mutu qabla anta mutu. Matilah engkau sebelum mati. Kalau ada yang tak mau suluk, jangan suluk-suluk. Apa? Pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan mati. Ibu-ibu elok ikut pelatihan mati. Biar tak asik memikirkan golang tangan, golang kaki. Bapak-bapak elok ikut pelatihan mati supaya tak berpikir nak berbini sekali lagi. Setuju? Mantap panjang. Dah, jelas nanti kalau ada yang bertanya apa itu tarekat, apa itu suluk. Kalau waktu habis, tolong bagi tahu Ustaz Yahya. Halaman 31. Bagaimana hukum bertawassul? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau engkau mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah engkau bertawassul. Tak bisa saya langsung mendekatkan diri ke Pak Kapolres. Saya mesti bertawassul dengan Pak Kapolsek. Pak Kapolres, bisa saya jumpa besok? Tak bisa, kata staf. Saya ini utusan dari Kapolsek Tanah Putih. Silakan. Begitulah agak-agaknya bertawassul. Kepada Allah itu apa perlu kita bertawassul? Allah menyebut, bukan kita. Wa bataghu ilaihil wasilah. Bertawassullah kamu. Bertawassul ada 2 cara. Pertama, bertawassul dengan amal soleh. 3 orang terjebak dalam gua. Tertutup pintu gua tertutup pintu batu. Ya Allah, aku punya pembantu. Gajinya tak diambil. Gajinya itu kubelikan ke kambing. Kambing itu beranak pinak, cucu cicit, banyak kambing. Tiba-tiba datang pembantuku itu. Ku panggil dia, pembantu. Ya, kau dulu waktu gaji tak kau ambil kan? Tidak. Gaji kau dulu sudah kubelikan ke kambing. Itulah kambing yang banyak itu. Ambillah semua kambing itu. Datang pembantu itu, diambil dia semua kambing itu. 1 pun tak disisakan. Ya Allah, kalau memang aku ini ikhlaskan engkau, bukakanlah pintu gua ini Allah. Terbuka pintu gua karena sedekah lillahi ta'ala. Jadi kalau ada bapak ibu bersedekah, dibaca saat berdoa, baik. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau berkat sedekahku sawit 50 hektar yang ku sedekahkan untuk anak yatim itu, tolongkan mudahkan urusanku. Kalau banyak, kok sih kita usah. Bertawassul 5.000. Ya Allah, berkat sedekah 4 juta 5.000. Yang kedua bertawassul, aku punya amat, aku punya ayah, aku punya bini, aku punya anak, aku balik kerja, ku bawa susu 1 gelas. Anakku menangis belum makan, biniku meraung belum makan. Ku tunggu emak ayahku bangun. Setelah mereka bangun, ku kasih dia minum. Sisa-sisanya baru ku kasih anak biniku. Kalau memang gara-gara tawassul amal soleh ini mengabulkan doa, bukakan pintu gua ya Allah, terbuka. Orang sekarang tak begitu. Ku kasih anak biniku makan, siso-sisonya baru ku kasih omakku.
makan sumpah, neraka jahanam Pak. Tawassul kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Yang ketiga apa tawassul? Aku jatuh cinta kepada sepupuku ya Allah. Hampir kami berzina, maaf, tak jadi berzina karena aku takut kepada Engkau. Kalaulah memang tak jadi buat dosa karena takut kepada Engkau, bisa dijadikan sebagai amal tawassul. Bukakanlah pintu gua ini, terbuka. Itu dalil bahwa orang yang tak jadi buat dosa, maka perbuatannya itu bisa dipakai untuk bertawassul. Tawassul yang kedua adalah tawassul dengan orang. Bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bertawassul kepada Engkau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang tarekat bertawassul dengan tuan-tuan guru. Aku bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Habib Fulan, Syekh Al-Haddad, Imam Al-Attas dan lain sebagainya. Sesungguhnya orang yang bertawassul dengan wali-wali itu bukan bertawassul dengan jasadnya, tapi bertawassul dengan amal dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah orang Bagan Batu ke Pekanbaru. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Saya tak peduli, karena banyak yang manggil-manggil. Tapi ada datang satu orang, Ustaz Somad, ya, saya tetangga dekat rumah Ustaz Yahya. Oh, kau Yahya, sini. Dia bertawassul dengan Ustaz Yahya. Ustaz Yahya kan ada kelas Ustaz Musir kan? Iya. Yang bawa Ustaz bedah buku Bagan Batu kemarin kan? Iya. Saya tetangga dekat rumahnya Ustaz. Oh, sini sebentar. Ayo cerita-cerita. Dekat rumah kau Ustaz Yahya? Dekat. Berapa jauh? 50 km berapa? Oh, nak kau ni. Saya tidak baca semua, ada yang dilipat-lipat tadi. Dilipatkan Ustaz Yahya. Entah apa alasan dia melipat itu. Tidak tahu. Halaman 39. Kalau kita sakit, kita boleh ke dokter. Boleh Pak? Boleh Bu? Boleh ke dokter. Tapi kenapa tak boleh ke dukun? Iyo pula. Padahal sama-sama ini Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dukun Indonesia. Kenapa ke dokter tak boleh? Kenapa ke dokter boleh, ke dukun tak boleh? Ke dokter ada alasan rasionalnya. Disuntikkannya obat ini secara medis ada alasan rasional menyembuhkan. Sedangkan dukun tak ada alasan rasional. Diambilnya batu giling kan, cucuk-cucuknya kayak minum. Kenapa bisa sehat orang gara-gara ini? Pertama sugesti, yang kedua pakai setan. Lain tempat, lain padang, lain lalang, lain lubuk, lain ikannya. Bahasa Arabnya setan. Tempat lain lain namanya. Kalau di Pulau Jawa namanya sundil bolong, nyidlorong, genderuwo. Kalau di Sumatera Utara namanya begu ganjang, karena kebetulan dia tinggi, dia ganjang. Kalau pendek, gundul, tuyul. Sebetulnya itu semua adalah setan. Jadi dukun-dukun ini minta kepada setan. Ustaz tak takut kalau dukun ini nanti tersinggung. Tapi kirimnya setannya ke saya. Hai setan, kau kukirim untuk menyantet Abdul Somad. Kata setan itu, aku kalau Ustaz lain siap, tapi kalau Ustaz tidak. Karena kalau tengok Ustaz ini tak kita santet pun dah memakai mati. Naik Honda 4 jam setengah. Naik Honda jalan asalkan mendaki turun. Tak sampai aja aku menyantetnya itu. Ustaz lain, Ustaz yang agak-agak gomok sikit lah. Kata setan. Hai adik, mau gak nikah sama abang? Yang kau kucing kurap, sakit hati.
diambil air ludahnya, bawakan ke dukun, dijambi-jambi, gak pakai ngomong sebelum tu sokak gitu puji. Yang kebayang malam terkonang, makan tak konyang, tidur tak orang. Semua dukun-dukun ini meminta kepada setan. Dukun yang tidak minta kepada setan, satu, dukun musunan. Itu tidak ke setan, tapi pakai sembilu. Rendam jam 6 pagi, potong jam 6 siang. Pakai sembilu. Rupanya dukun ini baru praktek. Habis toh. Kenapa ke situ pula awalnya? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Surat Al-Jin juz 29. Ada sebagian manusia ini berkawan meminta kepada jin. Mungkin kita tak berkawan sama jin, tapi atu-atu awak dulu berkawan sama jin. Waktu awak mati, jin itu tak mati sebab jin umurnya panjang. Kenapa jin umurnya panjang? Dia tak ada makan kolesterol, dia tak ada asam urat, dia tak ada diabetes mellitus, umurnya panjang. Mati atu awak, jin itu hidup. Datang dia ke ayah awak, ayah awak mati, dia hidup. Sesudah mati 3 generasi, datang dia ke awak. Waktu awak sedang tahajud malam, datang. Hai Abdul Samad, akulah kawan atu-atu kau. Itu kalau awak sambut, awak jadi berkawan sama jin. Maukah kau berkawan dengan aku Abdul Samad? Maka saya jawab, aku tak mau berkawan sama kau. Kenapa? Karena kawanku sudah banyak di bagian batu yang mendoakan aku. Sedangkan sama manusia aja kita sekarang payah percaya, apalagi lah sama jin. Manusia aja jelas-jelas sudah mengurus surat keterangan berkelakuan baik di Kapolsek. Tak bisa kita percaya, apalagi lah jin. Jadi saya heran kalau ada manusia sekarang mau berkawan sama jin. Berkawan sama jin mau, sama Ustaz tak mau. Ini berarti kemanaan jin. Itulah sebabnya kenapa minta kepada dukun itu haram. Man atakahinan, siapa yang minta kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia. Dalam hadis lain, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Laki dilarikan pelakor mengadu ke dukun. Habis dilarikan dukun. Berapa banyak ibu-ibu dilarikan dukun. Mudah-mudahan ibu-ibu mengadunya tidak kepada dukun, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bersihkan hati suami itu supaya jangan pelakor. Kalau dia tak berubah juga, bersihkan dunia ini dari dia sekalian, ya Allah. Halaman 41. Apa hukumnya punya jimat berbahasa Arab? Ini jimat ini boleh nih Pak Ustaz. Kenapa boleh? Ini jimat syariah. Oh, waduh, jimat konvensional. Pas dibaca-baca jimat tadi, memang hurufnya huruf Arab, tapi rupanya yang dipanggil namo-namo jin. Ya fulan, ya fulan. Namo-namo yang dipanggil itu semuanya namo induk ongkang jin. Hantu-hantu semua. Jadi jangan mudah percaya pada tulisan-tulisan Arab. Adapun tulisan Arab di mangkuk, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dituangkan air ke atasnya, ke dalam mangkuk tadi, lalu kemudian diminumkan, hukumnya boleh. Kata Abdullah bin Abbas, sahabatnya. Itu maka dulu ada orang menuliskan mangkuk putih, ditulis pakai tinta, disiramkan. Tapi periksa dulu jangan sampai tintanya beracun. Sakit tidak, mati yuk. Atau dituliskan ke kertas. Tapi dituliskan ke kertas masuk ke air boleh. Tapi dituliskan ke kertas, dilipat, diikatkan ke pinggang, haram. Kenapa? Nanti dibawa masuk ke WC.
Mana boleh bawa ayat masuk ke WC. Ada dukun di Yaman tobat. Selama ini dia dikenal sebagai syekh, pakai jubah, pakai sorban, orang menganggap dia wali, ada karamahnya. Setelah dia tobat, dia mengaku rupanya suatu hari jin datang kepada dia. Kalau kau mau bisa berjalan di atas air, terbang di atas awan, wahai fulan, maka ambil Quran kuyak 2. Ambil Quran kuyak 2 bagian, 15 juz, 15 juz, kasih tali, ikat di kaki, bawa masuk ke WC jadi terompah. Dipijaknya Quran dari sebelah, pijaknya Quran sebelah. Apa mau jadi? Tutup, buka kain putih jadi emas. Siapa mengabulkan? Setan. Sampai akhirnya kalau ada orang minta doa, ditulisnya pakai huruf Arab, ditulisnya pakai huruf Arab, disangka orang itu ayat Quran. Rupanya ditulisnya pakai huruf Arab, nama-nama setan. Maaf cakap, pakai darah perempuan haid. Najis. Menuliskan ayat Quran pakai najis, sesungguhnya dia sedang mengejek Allah Ta'ala. Disangka orang wali. Sampai pada akhirnya jin ini meminta, kau sudah kuat kaya, kau sudah kuat terkenal, aku permintaanku yang satu ini. Kau minta apa? Aku minta anakmu jadi tumbal. Di situ dia melawan. Mintanya anak. Semoga kusuruh kau buka Quran dipijak-pijak, sudah. Kusuruh kau tulis ayat Fatihah pakai darah haid, sudah. Sekarang aku minta anakmu. Waktu diminta anak itu dia marah, anaknya ditumbal, melawan. Disitulah dia tobat. Tobat dia menjadi dai, melawan jin-jin. Berbulan-bulan dia sakit perut, akhirnya diselamatkan Allah, sehat. Sejak itu dia menjadi ahli ruqyah, melawan. Jadi jangan percaya, mudah percaya hanya karena casing, pakaian, tulisan. Pahami dengan baik. Halaman 43. Dia seorang muslim yang baik, tapi dia percaya pada kekuatan cincin. Menyinggung saya nih. Dia pakai cincin sama keris. Saya di rumah keris banyak, ditempel di sini. Ini keris dari Lembaga Adat Melayu waktu jadi Datuk Sri Ulama Setianegara kasih keris. Ini keris dari Ustaz Salim Afillah. Ini keris dari orang Brunei. Ini keris dari orang Malaysia. Ini keris dari orang Kalimantan. Ini keris almarhumah nenek dikasih ke oma, kasih ke aku. Banyak sekali keris. Jadi tak boleh itu macam mana? Percaya bahwa di cincin ini ada jinnya. Jadi jin itu dia mesti bertempat. Abdul Somad tempatnya di mana? Di kursi. Jin itu pun mesti ada kursinya. Di mana letak kursinya? Cincin. Diletakkan jin itu dalam cincin. Dulu waktu saya kuliah di Malaysia, ada satu mahasiswa Indonesia dikejar-kejar polisi. Pernah datang ke rumah kami, kasih tahu kawan saya, itu anak Indonesia yang dikejar-kejar polisi. Polisi Malaysia. Kenapa? Dia jual jin, jinnya tak datang. Dia jual cincin 3.000 ringgit, 5.000 ringgit, dijualnya ke datuk. Pesan dia nanti kalau diusap-usap jinnya keluar, disapu datuk kita keluar. Pas ditanya, kau jual cincin katanya ada khodamnya. Khodam itu artinya pelawan, pelayan. Kau kan jual cincin katanya ada khodamnya, udah usap-usapku kenapa tak keluar? Mohon maaf datuk, jin itu tak bisa masuk, visa tak keluar. Ditangkap polisi Malaysia, kejar-kejar, gara-gara menipu. Sebanyak orang percaya jin. Ustaz pakai cincin, ya. Ustaz Yahya pakai cincin, tapi kami tak percaya ada jin di dalam. Saya karena kebetulan suka, ada jamaah ngasih batu rubi, saya pakai, bukan karena yakin ada jin di dalam. Kalau yakin ada jin dalam, minta perlindungan kepada jin itu, berkawan kepada jin, maka rusak akidah. Maka disebut orang itu menduakan Allah, menyembah kepada Allah, meminta kepada jin. Sedangkan kita menyembah kepada Allah, minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada jin itu tempat duduknya cincin, ada tempat duduknya rantai, ada tempat duduknya gelang, ada tempat duduknya keris. Kau pegang keris ini, nanti kau tegakkan,
bisa dia berdiri. Kenapa bak kayu, gagang kayu besi tua bisa berdiri? Ada jin di dalam. Ustaz, ada orang pernah menawari ngasih jin, tak terhitung yang mau ngasih jin, tak mau saya terima. Itu apa berkawan sama jin? Berkawan sama orang aja followernya udah 4 juta lebih. Nanti kalau mau mati susah diganggunya. Mau sakratul maut begini nggak diganggu. La ilaha illallah, kata jamaah dari Bagan Batu ziarah ke rumah sakit Umum Arifin Ahmad, mau mengajarkan Abdul Somad Talqin. Datang jin itu di sekolah. Jangan ikut man, aku mau berkawan sama kau. Nanti kalau di neraka kau gak ada lo gak rame guys. Nanti kawan sama jin, mana tahu ada ibu-ibu nih yang berkawan sama jin. Katanya jinnya bisa membangunkan malam sholat tahajud. Handphone pun bisa. Nanti kalau jin berkawan nanti urusan mudah. Jangan mau ditipu-tipu oleh jin. Jin saya ini jin Islam Pak Ustaz. Dari mana pula tahu kita dia belum syahadat belum sunat? Bisa jadi ini ngomong yang mau ditipu jin, yang berkawan sama jin. Mana tahu ada yang mengajak-ajak nanti dari mungkin ada jin sana bisa kita bawa 3 kontainer, nanti kita jual 2 kontainer. Jangan. Halaman 49. Apa hukum membakar kemenyan? Orang kita menyebutnya kemoyan, orang Jawa menyebutnya menyan, orang Betawi menyan. Paleluwo menyan, betul tahu. Kemenyan itu gotah kayu. Kalau ditakik batang kayu itu keluar getahnya. Bedanya tempat kita gotahnya karet. Kalau di Arab, di sebagian tempat Indonesia keluar. Itulah tempat kita pun dibakar juga sebetulnya dari taharum. Orang kita dulu menyebutnya damar. Damar itu ada yang wangi, tapi damarnya ada yang bau. Nah, yang wangi-wangi itulah kemenyan. 2 fungsi kemenyan. Pertama, kemenyan untuk parfum pengharum ruangan. Sekarang di Bagan Batu tak ada lagi orang pakai kemenyan. Kenapa? Sudah digantung itu di AC. Sudah pakai alat. Biasanya di sudut-sudut dipasang. Asal 10-15 menit sekali. Ada orang dari kampung, ulah sonduk ni menyombol tadi. Padahal itu yang menyembur-nyembur itu pakai alat bahan kimia, masuk ke dalam bisa berubah menjadi kanker. Orang Barat menyebutnya kanker, orang kita menyebutnya kanker. Kanker darah, kanker daging, kanker tulang, kanker otak. Maka yang aman adalah asap kemenyan. Jadi kalau kemenyan untuk pengharum ruangan boleh. Ustaz Somad pernah bakar kemenyan. Saya waktu umroh 1 kilo saya beli kemenyan. Tempat jual hinai, biasanya sepaket itu hinai, abah sauda, celak, kemenyan. Saya beli kemenyan batu 1 kilo, kemenyan yang mahal yang kuning-kuning 1/4. Itu bakar harum-harum ruangan. Ada yang lebih mahal lagi. Yang lebih mahal itu adalah ud. Orang Arab menyebutnya ud, orang kita menyebutnya sudah gaharu cendana pula, sudah bertahu bertanya. Dulu di Riau ini, serak dulu di Riau ini gaharu cendana. Ditebang gaharu, ditebang cendana, tanam sawit, trek. Padahal gaharu cendana dulu pusatnya dalam Riau. Mata kepala saya melihat sendiri waktu saya kecil bagaimana gaharu cendana ini bertimbun-timbun. Yang dulu di kampung kita dibakar, rupanya di Makkah, di Madinah harumnya. Pergilah saya ke Kalimantan Utara, dijual mereka lah minyak, dikasihnya saya segini. Ustaz, ini minyak gaharu asli. Berapa harganya ini Pak? 40 juta. Itu kalau dikasih ke kawan, dipakainya agak banyak sedikit menangis tapi mak ini minyak wangi kau dah ya aku minta sedikit dia agak terbanyak colek lagi itu harga jadi kalau gaharu
kemenyan untuk pengharum ruangan tak apa-apa. Tapi kalau asapnya tadi untuk memanggil jin jempalang tanah, hai datuk penjaga hutan, datanglah, maka syirik, karena berarti menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menduakan Allah bukan berarti tak menyembah Allah, dia menyembah Allah, tapi memintanya kepada selain Allah. Jangan sangka orang syirik itu tak menyembah Allah, dia tetap sholat, tapi dia meminta kepada selain Allah, minta kepada cincin, minta kepada keris, minta kepada gelang, minta kepada rantai, minta kepada hantu pulau jembalang tanah. Yang saya tak bisa habis pikir sekarang, kenapa hantu itu disebut biru? Hantu belau. Kenapa lah biru? Mestinya hantu hitam. Jadi menyan kalau Bapak Ibu untuk harum ruangan tak apa-apa. Jadi kalau ada orang sebelum baca doa pakai menyan itu apa maksudnya Pak Ustaz? Untuk harum-haruman. Kalau di majelis Habib itu dari awal majelis sampai akhir ada satu di depan. Asal habis ada pula satu anak murid khusus untuk menghidupkan. Asal sudah habis hidupkan sampai habis pengajian. Karena malaikat suka kepada yang harum-harum. Jadi kalau ada orang sebelum baca doa wirid Yasin hidupkan kemenyan, itu tradisi daripada habaib, daripada ulama. Tak salah. Yang tak boleh itu dihidupkan untuk memanggil segala macam penunggu tanah, penunggu ini segala macam. 51. Apa dasar menjadikan bidara untuk mengusir setan? Bidara kata orang kita, orang Arab menyebutnya sidir. Sidir, daunnya sebesar-besar induk jari, digiling pakai batu, dimasukkan ke air putih untuk mandi dan diminum. Digiling pakai batu untuk memandikan jenazah. Kalau bisa satu rumah tanam satu pokok sidir. Ustaz, ada dalam pokok sidir? Ada 3 batang saya tanam. Jadi kalau ada orang minta doa kerasukan setan, diganggu jin, ambil 7 helai, giling pakai batu, masukkan ke air, bacakan doa, dimandikan sidir atau mandikan jenazah. Kalau tadi pakai batu, kita ramas-ramas gini, masukkan ke air, nampak dia putih. Daun sidir. Cuma gambarnya Pak Ustaz? Tulis di Google. Bidara. Tulis di Google. Daun bidara. Daun bidara. Nah, nampak. Habis itu pilih image, gambar. Nah, jadi daun bidara. Murah. Beli 1 bibitnya, tanam, subur. Ini nanam bunga plastik pula. Di hotel tak apa-apa, saya bisa. Di rumah kan. Karena pokok-pokok kayu itu bertasbih. Pokok-pokok kayu itu hidup. Mana dalilnya pokok kayu bertasbih, Pak Ustaz? Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Kenapa kau tusukkan pelepah korma ini ke kubur ya Rasulullah? Jawab Nabi, la'allallah an yukhaffifa 'adzabakum ma lam basah. Selama pelepah korma ini basah, maka dia bertasbih, tasbihnya sampai pada orang mati. Itu menunjukkan pelepah korma bertasbih. Pelepah sawit bertasbih. Pelepah kelapa bertasbih. Tapi jangan gara-gara ini pesan ke anak, nanti kalau ayah mati tanam kelapa 3 batang dia deh. Halaman di 53. Apa hukum orang yang diruqyah oleh orang lain? Katanya tak mencium bau surga. Yang tak mencium bau surga itu adalah orang yang membacakan ruqyah tapi ruqyahnya mantra-mantra yang tak sesuai Quran dan Sunnah. Mantra-mantra yang memanggil hantu setan, itu tidak boleh. Yang kedua, dia yakin bahwa ruqyah itulah yang menjaga dia. Tidak, ruqyah itu hanya cara, sarana. Yang ketiga, dia yakin orang yang meruqyah itulah yang menjaga dia. Saya diruqyah Ustaz Yahya, lalu saya yakin Ustaz Yahya melindungi saya. Tidak. Jangan yakin kepada orangnya, jangan yakin kepada ruqyahnya, yakinlah kepada
Allah. Itu hanya saran, bukan tongkat Nabi Musa nya, tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tongkat punya akhussu biha ghanami atawakkau alaihi. Tongkat ini hanya tempat aku bertumpu kalau aku sakit dan untuk menghalau kambing-kambingku. Tongkat tidak ada apa-apa. Kata Nabi Musa. Begitulah tentang ruqyah. Jadi minta ruqyah boleh. Jadi kalau ada ibu kepalanya tak enak, sakit-sakit, berat, minta ruqyah sama bapak atau bapak minta ruqyah boleh. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis Al-Fatihah, Qul huwallah, wa bil falaq, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. U'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaithanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil 'arsyil 'azim. Ayat syiah. Doa-doa ruqyah sebagiannya sudah ada kita uploadkan di internet. Tinggal cari, dengarkan ke telinga, cari ayat-ayatnya, cari zikir-zikirnya, diamalkan. Halaman 71. Halaman 71. Apakah wudhu kita batal kalau bersentuhan suami istri? Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki kalau bersyahwat batal, kalau tak bersyahwat tak batal. Ulang sekali lagi. Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki kalau bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal. Mudah ingat. Ustaz pilih mazhab mana? Saya condong ke mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz condong ke mazhab Syafi'i? Ada 3 alasan. Yang pertama, air banyak. Awak kan tinggal di Arab payah air. Tapi saya tak menyalahkan mazhab Hanafi sama ini. Yang kedua, bagus. Kadang kita tengok orang kaya pergi ke rumah makan, disediakan wastafel, dia cuci muka, dia cuci tangan, dicuci, diusapnya ke kepala. Padahal tinggal sikit lagi jadi wudu. Muka udah, tangan udah, kepala udah, tinggal telinga sama kaki. Nah jadi wudu. Cuci muka, cuci tangan tidak ibadah. Tapi kalau jadi wudu, maka dia berubah menjadi ibadah. Ibadah jangan sampai putus wudu. Yang ketiga, datang setan berbisik-bisik dalam hati. Kau tadi wudu kau batal karena kau sudah memegang perempuan. Tidak, aku tak bernafsu kepada hatinya. Aduh sikit. Tengok. Tapi kalau awak berwudu, dia tak bisa kau wudu kau batal, aku dah wudu. Tapi kau terkontui. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tak bisa dihilangkan oleh ragu. Kalau kita yakin wudu kita tak batal, 1 juta setan berbisik batal. Batal atau tak batal? Tidak. Langsung sembahyang. Batal. Kau kentut. Tidak. Ada sikit. Kata setan. Aduh, kentut sikit. Tak batal. Kamu sedang sholat, ada setan berbisik wudu kau batal, maka jangan batalkan sholatmu sampai ada 2 indikasi. Pertama, hatta tasma'a sautan, kau dengar suara. Yang kedua, tajidarihan, kau cium bau. Dengan suara, cium bau, baru batal. Tak ada suara, tak ada bau, tak batal. Cuma masalahnya punya kadang cium awak bukan kontut awak, kontut orang. Setan ini kerjanya luar biasa. Sebelum awak sembahyang, katanya jangan sembahyang. Awak sedang sembahyang, bisa punya awak sudah kentut. Awak sudah sembahyang, dia ajak nyawa dia. Sampai bila setan yang menggoda, Ustaz, sampai awak mati. Kalau awak dah mati, udah husnul khatimah, setan pun berhenti. Jadi kalau ada orang, saya ini capek digoda setan, 2 gondang.
Kau capek digoda setan atau setan itu capek menggoda kau? Tapi zaman sekarang kabarnya setan itu pula digoda manusia. Halaman 89. Apa hukumnya imam masjid saat memimpin sholat dia sering baca ayat panjang-panjang, sementara makmum banyak tua-tua, sehingga sering terlihat kelelahan? Ini namanya imam tak punya perasaan. Batasan sholat ada 3. Pertama, tiwalus suar, surat panjang-panjang. Yang kedua, tisal suar, surat pendek-pendek. Yang ketiga, mutawassit, yang pertengahan. Yang pendek, sependek-pendek seukuran ad-duha sampai an-nas. Berkisar antara 1/4 halaman sampai seperempat halaman, setengah halaman. Wadduha itu dibaca pada sholat maghrib. Yang qisar, yang pendek dibaca sholat maghrib. Sedangkan sholat zuhur dengan asar dibaca surat yang pertengahan, yaitu dari amma yatasaalun sampai ke duha. Sedangkan yang panjang dibaca pada sholat maghrib, pada sholat isya dan sholat subuh. Nah, itu dibaca panjang. Standar panjangnya itu apa, Ustaz? Ada saya sebutkan dalam buku 99 tanya jawab sholat. Seagak-agak 1 halaman macam Ar-Rahman. Jadi kalau ada orang sholat subuh baca Ar-Rahman itu masih standar. Karena standar ini kalau kita pakai perasaan tak bisa. Tak bisa standar pakai perasaan. Kalau standar pakai perasaan, maka tak ada kilometer, tak ada 60 menit. Saya menyampaikan tausiah standarnya 1 jam 60 menit. Tak pakai perasaan. Karena kalau pakai perasaan, nanti ada yang merasa 60 menit itu sekejap, ada yang mengatakan 60 menit itu lama. 5 menit itu lama atau sekejap? Tergantung perasaan. 5 menit WA sama orang yang dikasihi dan dicintai. Cepat. 5 menit menunggu buka puasa. Lah. Jadi 5 menit itu tak bisa pakai like and dislike perasaan, tapi dia mesti pakai standar. Nah, jadi imam kalau dia masih pada standar sholat subuh dia baca Alif Lam Mim Tanzil, sholat subuh dia baca Ar-Rahman 1 lembar 1 lembar setengah, masih standar. Tapi kalau dibacanya Al-Baqarah masalah 2 juz sampai lembar. Halaman 91. Bagaimana cara imam membaca ayat sajadah pada waktu sholat selain subuh pada hari Jumat, atau perlu diumumkan? Perlu diumumkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari Jumat ini imam akan membaca ayat sajadah, maka kita melaksanakan sujud tilawah. Namun ayatnya sajadah. Ada 15 titik dalam Quran. Tandanya di samping Quran itu dibuat gambar mihrab, gambar kubah. Nama sujudnya tilawah. Nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Imam sebelum melaksanakan bagi tahu. Jamaah, nanti ketika sampai pada ayat ini kita tidak pakai rukuk, langsung sujud. Karena kalau tidak dikasih tahu, jamaah yang tak mengaji tak tahu, selesai sholat dia katakan imam itu tadi aliran sesat. Khotbah imam tadi jid raya. Cuma nampak aku imam itu aliran ISIS. Subuh tadi dibuatnya 3 rakaat. Padahal dia bohong. Bilangnya imam itu sosial. Halaman 593. Bolehkah saat sujud terakhir kita doa bahasa Indonesia? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kalau ada orang berbahasa selain bahasa Arab, sholatnya batal. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada makmum di belakang. Allah nan gadang panang.
batal. Tak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Jadi macam mana lah kami berdoa? Kami tak pakai bahasa Arab. Dalam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa'akhiru fihi du'a. Banyak-banyaklah doa waktu sujud. Maka di sujud terakhir itu perbanyaklah doa. Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jogja, jangan sampai dia kena pelet, jangan sampai duitnya habis kena sabu narkoba. Lakiku pula sedang mencari nafkah, jangan sampai dia singgah di tempat maksiat. Jangan sampai anak perempuanku pacaran dikasih orang pakai inek. Anak laki-lakiku jangan sampai di pelet jatuh mudo. Dalam hati, adapun diucapkan di mulut, maka sholat batal. Halaman 101. Bagaimana mengatur shop anak-anak? Anak-anak tidak memutus shop. Syaratnya dua. Yang pertama, ujung senapang angin sudah dipotong. Sebab di situ ada najis setinggal. Makanya dianjurkan anak kecil supaya disunat, dihitan. Kami menghitan setiap hari Jumat kedua tiap bulan 99 anak di Pekanbaru. Yayasan Tabung Wakaf Umat, program Sunatron. Daftarkan segera anak Anda pada program Sunatron. Pagi bersunat, tidak nangis, langsung pakai celana. Kemarin iklannya, daftarkan ke Sunatron. Pagi berkhitan, sore akad nikah. Jadi ada anak Riau, dia terkenal di Malaysia. Hebat anak Riau, tapi dipakai sunat di Malaysia. Setelah itu dia berpikir, aku ini kan budak Melayu, namanya pun pakai namanya Watan. Masa aku di negeri Melayu, kampungku sendiri. Akhirnya baliklah dia, bekerja samalah dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat, buka hitan gratis pakai Sunatron. Maka waktu orang Pekanbaru, dimintalah saya pemotongan pertama. Tahun lalu hari raya Kurban, diminta saya penyembelihan pertama bersama Juleha, juru sembelih halal. Oh, saya potong, sekali tarik putus. Besoknya diminta lagi saya potong di siang 2 ekor putus, tapi untuk itu tak berani. Sunatron, tidak nangis, tidak sakit, langsung pakai celana. Begitulah dokek, mau nangis anakku. Oh, dia tak tadi. Awak takutnya tersilap, habis pula. Jadi anak-anak ini bisa dia satu shop dengan orang dewasa, syaratnya dua. Pertama, sudah sunat. Yang kedua, wudunya benar. Anak-anak kita ajari wudu yang benar. Banyak sekarang anak-anak kalau dia berwudu, dibukanya keran, diambil air. Ambil air. Anak saya, keponakan saya, kalau wudu, siku, jangan. Gini kan. Digosok. Kaki, masukkan kelingking ke jari. Kaki, kaki gini, mesti gini. Itu diingatnya sampai mati. Nanti dia mengajarkan anak dia pula. Anak dia mengajarkan pula anak dia sampai mati. Kita mungkin bukan buya, mungkin bukan ustaz. Ibu mungkin bukan ustazah, bukan profesor doktor. Tapi ibu ajarkan dia. Nah, itu nampaknya waktu dah habis. Biasa sampai lain gitu. Lalu waktu kursi dah jatuh, ceret dah tumpah, maju itu. Inilah alhamdulillah. 10 menit lagi. Oh, rupanya di bagian batu kalau tirai jatuh 10 menit. Masukkan kelingking, jangan sampai air tak masuk. Tumit, Begitu ngajar wudu anak. Mungkin anak-anak, kau kenapa begini wudu?
Masa hidupkan keran sifat-sifat aja. Aku tengok ayah macam itu. Aku punya ayah macam ini. Tanya pula budak sekolah, kau kenapa tak wudu? Aku tengok ayah tak pernah wudu. Ayah tak sembahyang. Banyak sekarang kenakalan orang tua. Halaman 103. Bagaimana kalau saya masbuk, tiba-tiba seseorang datang dari belakang memukul pundak saya, ingin ikut berjamaah dengan saya, karena orang itu tak tahu kalau saya juga masbuk. Aku khawatir kalau tak dijelaskan ini, nanti banyaklah orang di Bagan Batu membuat baju kaos sesama masbuk jangan ikut. Padahal kalau masbuk, misalnya saya musafir nih, saya musafir ke Bagan Batu, sampai di Duri, makmum saya dapat 1 rakaat ke imam. Setelah imam salam, saya kan togak sendiri. Waktu saya sendiri datang musafir lain ikut sama saya. Mazhab Syafi'i boleh, mazhab Syafi'i saja boleh. Jangankan sembahyang masbuk, sembahyang tahiyatul masjid, usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaatain. Tiba-tiba datang orang dari belakang, ditepuknya bah. Bisa jadi, tak perlu kita. Aku tahiyatul masjid nih. Kau naik apa? Boleh imam itu sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren sekarang. Mana dalilnya? Jadi Nabi sembahyang sama sahabat, Nabi sholat sama sahabat di masjid. Setelah selesai Nabi balik ke rumah. Sahabat tadi duduk-duduk di masjid. Datang orang kampungnya. Kami belum sembahyang, kata orang kampung. Kau kan dekat dengan Nabi, kau lebih utama. Kau sahabat Nabi, kau lah jadi imam. Lalu dia maju jadi imam dan makmumnya orang kampung tadi. Pertanyaannya, sahabat tadi kan sudah sholat dengan Nabi. Sekarang dia sholat yang kedua. Sholat yang kedua itu wajib atau sunat? Sunat. Kalau ibu sholat zuhur 2 kali, yang kedua itu sunat. Kalau bapak sholat zuhur 2 kali, yang kedua itu sunat. Itulah dalil imam boleh sholat sunat, makmumnya boleh sholat wajib. Jadi kalau kita sendirian, datang tiba-tiba makmum, maka kalau kebetulan zuhur dan asar, kuatkan takbirnya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini kalau orang tak mengaji, dia tak bersuara. Macam mana kawan bangkit sujud? Datang diintipnya. Kuatkan takbir. Kalau kebetulan malam, ini agak susah sedikit. Kalau kebetulan bacaannya mesti jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kau latih-latih lah. Mana tahu awak tiba-tiba jadi imam. Itu namanya imam mendadak. Awak tak ada niat jadi imam, tapi dia angkat kawan, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah awak sedang sunat mak dia. Latih-latih lah, surat-surat pendek aja. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, inna a'taina wal asri. Paling panjang kuliah, itu pun baru 2 kali tak dapat simpang. Intinya kita boleh berimam dengan dia, dan dia pun boleh jadi imam kita. Kita tengok pakaiannya bagus, bersih, tapi yang paling penting yakinkan dia sedang sholat. Karena banyak dia orang toga, pokoknya sedang megang handphone. Halaman 105. Apakah salat Jumat kita sah apabila kita datang ketika khatib sudah naik mimbar? Sah. Mana dalilnya? Nabi sudah naik mimbar. Nabi sudah naik mimbar, datang sahabat masuk ke dalam masjid. Seandainya tak sah, pasti kata Nabi, balik, sembahyang kau tak sah. Tapi Nabi menyuruh dia tegak. Waktu itu dia datang, dia langsung duduk. Kata Nabi, fasholli rak'ataini, tegaklah engkau sholat 2 rakaat. Pertama, kalau khatib sudah naik mimbar, kita masuk sholat Jumat tetap sah. Yang kedua, masuk masjid jangan langsung tetap sholat 2 rakaat. Udah nggak terlambat, dipukul khatib pula.
terlambat belakang belakang. Malah terlambat dia mau kok tulis di kaos. Emang masalah buat lo. Itu maka awak kalau ke masjid tuh pakai baju putih. Terus saya pakai batik, aku tak ke masjid. Ini acara. Saya tadi dari rumah pakai baju putih, pakai baju tak berwarna, pakai baju tak bergambar. Sampai di sini suruh pakai baju. Ini hadiah. Saya pakai. Saya tanya saya, ini dari mana saya? Ini batik rohil, batik apa? Penipahan. Kata saya, ya Ustaz pakai ini, mana tahu nanti masuk hutan tak ada laut, tengok ini gitu. Ada ikan, ada kolang, Besok asal aku masuk hutan aku bawa lagi. Mana tahu? Ya, kalau tak ada laut kan tengok. Ini dia itu. Hebat banget penipuan. Halaman 107. Tak habis waktu ini saya ya. Habis tak? 3 menit lagi. 107. Saya seorang koki hotel. Koki itu tukang masak, bukan ikan. Apabila sholat Jumat, saya tak sholat karena teman yang lain sholat. Jadi saya disuruh menunggu karena tak boleh kosong. Saudaraku, yang seelok-eloknya bekerjalah engkau di tempat yang tak menghalangi engkau ibadah. Baik kau sebagai cleaning service, maupun sebagai koki, maupun sebagai security, sebagai apapun yang kira-kira ibadahmu tak terganggu. Kerja di sini gajinya 5 juta, yang di sini 4 juta, tapi di sini terganggu ibadah. Elok yang 4 juta kau lagi. Kenapa? Karena kalau kau mati yang kau bawa adalah ibadah. Andai darurat tak ada kerja lain, hanya jadi koki inilah, maka gantilah sip-sipan. Jumat muka aku sembahyang, kau masak. Jumat muka kau sembahyang, aku masak. Kata kawan ni, kau aja sembahyang, aku memang tak sembahyang kan? Maka mesti awak ajak dia sembahyang. Tidak boleh membiarkan orang dalam kesesatan. Itulah namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi apapun profesi kita, Pak polisi, Pak tentara, tak boleh terus-menerus meninggalkan sholat Jumat. Man taraka shalah, man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salah sama ratin 3 kali berturut-turut tahamunan, sepele, bukan karena terpaksa, kecuali tugas di Papua perang atau di mana bekerja masuk ke dalam hutan. Oke, darurat. Tapi kalau tidak ada tahamunan, karena menyepelekan, bahwa Allah ala qalbi, dikunci Allah hati. Kalau sudah hati dikunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summo, bukmun, omyun, fahum la yaqil. Kokak, tuli, bisu, buto, tak lagi masuk hidayah ke dalam. Sebabnya apa? Gara-gara meninggalkan sholat Jumat. Habis. Saya kembalikan ke moderator.